Ini Mister 2 mata kuliah kan ya Mister? Iya, betul. Jadi yang nanti sampai jam 8 akuntansi manajemen, dan nanti sampai setengah 10-nya akuntansi biaya. Dan nanti kita lihat kondisinya. Hari ini karena materi awal mungkin kita sampaikan teori dan beberapa informasi baru ya, karena ada perbedaan atau mungkin ada beda model lah dengan perkuliahan kemarin. Jadi kalau sekarang kan, kalau kemarin kan absen bisa bis grup gitu ya. Iya. Sekarang absen itu setelah mata kuliahnya kayak kita pertemuan offline aja. Jadi nanti setiap habis kuliahan atau perkuliahan masih tengah atau apa, kita absen, kita panggil gitu. Mungkin nanti artinya yang nggak hadir ya mungkin absennya kosong. Terus nanti juga hasil dari perkuliahan ini nanti harus direkam dan rekamannya harus diserahkan ke anak. Oh itu. Makanya ya, ada bedanya nanti ya, memang ini supaya artinya kualitas perkuliahan supaya lebih bagus, karena memang kondisi kita kan agak susah ya untuk sedangkan dari beberapa evaluasi kemarin memang kan masih begitu ya analisisnya. Makanya kelihatannya sudah ada beberapa perubahan yang artinya bagaimana walaupun online tapi materi nanti bisa masuk. Makanya nanti saya akan persiapkan juga, karena materi dua-duanya ini adalah materi yang notabene nggak bedanya dengan yang materi yang lain ya, artinya banyak kasus atau ada beberapa kasus, cuma nanti kita akan sederhanakan, terus nanti kita akan hitung dalam momen pertemuan online kita fasilitas Excel. Makanya nanti ya moga-moga ini ada perubahan dan kita ngikutin gitu ya, walaupun nanti Zoom. Untuk kelas ini saya lihat ya, saya nggak tahu apakah memang kerjasamanya rata-rata sebelumnya yang praktek ya. Oh yang mana maksudnya Mister? Materi sebelumnya apa? Akuntansi biaya ya. Ini akuntansi biaya dan akuntansi manajemen Mister sekarang. Kalau sebelumnya apa kemarin? Audit Mister, lupa lagi. Oh, audit praktek kan? Iya Mister. Oh iya. Biasanya materi-materi ini kan materi-materi yang kita memang salah satu materi yang wajib untuk offline, makanya kita ada beberapa kita harus kita nanti habis menjelaskan nanti Anda bisa dari hasil penjelasan itu mungkin bisa di file ya, Anda bisa coret-coret atau nanti hasil akhirnya nanti kita sampaikan. Mister suaranya masih kurang kencang Mister. Masih kurang gede ya, ini saya juga ngatur. Kadang hilang kecil sendiri pas Mister ngomong. Sangat kecil banget ya. Tadi maksudnya pas Mister ngomong kadang kecil naik gitu. Mbak gitu ya, itu mungkin ya apa nggak tahu apakah
Padahal saya itunya video udah saya tutup ya supaya mengurangi ini. Mbak Ira. Untuk ini mata kuliahnya enggak ini Mister, kalau minggu ini kayak yang sebelum-sebelumnya, minggu ini akuntansi bayar, minggu depan akuntansi manajemen gitu, enggak Mister, jadi Nah, setengah-setengah. saya memang belum dapat instruksi Mm-mm. apakah nanti modelnya gantian, tapi kelihatannya sih mungkin karena mungkin kelasnya nggak banyak atau apa, mungkin sementara belum ada instruksi untuk gantian sama yang lain. Oh kan, Jadi mungkin kan Mister 2 mata kuliah ya Mister ya. Nah maksudnya hari ini full kayak akuntansi biaya full, nanti minggu depan baru akuntansi manajemen Mister gitu. Maksudnya soalnya sebelum-sebelumnya juga banyak kan gitu Mister. Jadi nggak setengah-setengah gitu. Maksud aku, maaf Mister. mungkin untuk materi pertama nanti kita Mungkin. sebagai pengantar kita akan masuk ke ini dulu masing-masing, tapi Oke. mulai minggu depan nanti kita model begitu, jadi akuntansi manajemen nanti sampai selesai, terus besoknya baru akuntansi biaya gitu. Iya Mister, kalau emang Misternya setujuin gitu, soalnya biasanya begitu sih Mister. Nanti Siap. nggak masalah sih. Siap Mister. Nanti kita bisa ini ya, bisa isi untuk sampai bukan kasusnya, nanti saya persiapkan dulu karena berapa kasus saya akan setting sehingga nanti bisa dijelaskan ke dalam materi ini. Mbak Siti Alisa ya, mana ya? Kayaknya katanya ada yang kosong, saya belum ketemu itu ininya ya. Iya, Mister, saya. Ya itu yang kosong apa itu? Gas atau UTS atau UAS? Tunggu sebentar, Mister, aku cek. Recording in progress. Saya rekam ya. Ini karena ini salah satu persyaratan, jadi ini karena sudah lewat 18.30, jadi walaupun kita review sampai dulu temennya, posisinya saya rekam nanti sebagai bahan untuk laporan. Siap Mister. Rahma juga setiap pertemuan ngerekam kok Mister, biar enak. Hari ini sudah ini ya, informasinya ada masuk semua kalau kita materinya ini. Sudah Mister, sudah ada jadwalnya. Ya, semoga nanti lengkap. Totalnya berapa Mbak? 20 ya? Iya, 20 Mister. Ya, jadi nanti saya sebenarnya juga masih ini ya, aku karena pengabsennya juga online nanti ya. Jadi nanti di tengah-tengah kita diskusi atau apa nanti sambil coba fasilitas absen, semoga nanti nggak ada masalah karena nanti langsung online juga. Cuma nanti kita panggil gitu ya. Nah, jadi saat absen juga nanti kita bisa panggilin satu. Mbak Mai oke, terus baru berapa ini ya? 14 ya? Ada 20. Iya, berarti 12 orang Mister, sekitar 12 orang. Totalnya berapa Mbak? Ada 20 Mister.
Soalnya Mister Sunarmin kan 2. Oke, sambil nunggu kita ngobrol-ngobrol aja berkaitan dengan materi ya. Oh, Mister. Nah, ini karena ini pemaparan umum, jadi nanti nanti dan semoga nanti secepatnya bisa gabung ya satu-satu. Oke, sekarang materi kita adalah konsep atau akuntansi manajemen ya. Jadi akuntansi manajemen ini adalah kalau materinya itu kumpulan dari beberapa materi akuntansi. Akuntansi ada intermediate, depannya juga terus manajemen akuntansi manajemen ini juga nanti ada di dalamnya akuntansi biaya ya, akuntansi biaya 1 2 terus digabung dengan manajemen. Akuntansi manajemen ini adalah ilmu yang memang luas ya, ada dari beberapa materi akuntansi yang diiktisarkan dalam satu materi yang tujuannya adalah supaya nanti transaksi produk-produk akuntansi yang akan dihasilkan nanti bisa dievaluasi bukan sesuatu ya. Akuntansi manajemen ini sifatnya adalah seperti sifat manajemen itu sendiri. Dianggap keputusannya adalah bersifat makanya produk-produk yang dihasilkan dari akuntansi manajemen itu adalah mempunyai beragam atau model laporan yang berbeda. Kenapa? Karena produk akuntansi manajemen ini adalah untuk ada namanya standar SAA, SAP, TAP. Akuntansi manajemen produknya adalah hanya untuk internal manajemennya. Seandainya itu sudah digunakan laporannya pun juga keuangan ya, ada neraca, ada laba rugi. Nah, kalau akuntansi manajemen itu sifatnya adalah sangat spesifik gitu ya kan. Nenek yang kata di kontrak ini tuh ada yang dibangun. Dan laporan keuangan laporannya tidak disebutkan, tapi langsung masuk ke materi aja satu ya. Nah, saya masuk awal ya akuntansi. Jadi akuntansi manajemen itu adalah bagian dari akuntansi secara global itu mempunyai ya. Akuntansi ini ada 2, pertama adalah akuntansi keuangan pangan, akuntansi, terus ada produk mungkin akuntansi analisis ya. Untuk mereka mempunyai standar yang baku ya, dan yang kedua adalah akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen itu adalah akuntansi yang memang sudah dibuat atau
akuntansi manajemen ada dua kelompok besar. Suatu tipe informasi yang disebut kedua adalah tipe akuntansi. Jadi ini adalah paduan ya, perpaduan atau gabungan antara ilmu manajemen dan akuntansi yang nanti bisa memberikan semacam akuntan internal. Suatu target yang sudah dianggarkan atau digariskan perusahaan. Ya, jadi akuntansi manajemen nanti arahnya adalah bersifat strategi. Makanya akuntansi manajemen manajemen keuangan selalu dapat di akhir-akhir semester ya, sebelum lulus. Makanya ya, bagaimana hasil dari perhitungan target-target yang Mister, suaranya masih kecil, Mister. juga ya. Mister. Saya udah maksimal ya. Apa kata seorang? Mungkin hari ini hari esok datang. Tes masih kecil atau volumenya difulkan barangkali di sana. Lumayan Mister, suaranya kedengeran. Sudah ya, agak lumayan ya. Iya Saya Mister. sudah maksimal soalnya. Oke, kita lanjut ya. Akuntansi manajemen selanjutnya ya. Ini adalah suatu tipe informasi kuantitatif. Kuantitatif itu adalah yang berkaitan dengan angka. Kuantitatif itu adalah berkaitan dengan artinya adalah informasi ini akuntansi manajemen ini memberikan kuantitatif yang menggunakan uang sebagai satuan ukuran yang digunakan untuk membantu manajemen dalam rangka pelaksanaan informasi akuntansi manajemen ini adalah yang beda jauh dengan angka gitu ya. Tujuannya adalah bagaimana angka itu nanti misalnya kita analisis suatu penting di suatu daerah ya, dengan mendekatkan dari biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Kira-kira nanti butuh enggak misalnya di suatu daerah itu kita mau buka agen, buka cabang, kita nanti ada biaya operasional, listrik, telepon dan sebagainya. Nah, kita akan fokus mencari customer di daerah itu. Nanti hasil dari agen itu kira-kira dari operasional yang ada ketutup enggak? Karena kalau ternyata buka agen itu malah rugi, artinya antara pendapatan yang masuk atau customer yang didapatkan ternyata tidak menutup dari biaya operasional, ya artinya untuk apa gitu. Ini akan dianalisis. Memang nanti kalau perusahaan buka suatu agen atau cabang kan ada beberapa tujuan ya.
Yang pertama biasanya kalau masih baru itu fokusnya adalah cari customer, perluas customer atau klien di daerah situ. Misalnya ada buka di Surabaya, apakah konsumen-konsumen yang di sana itu mempunyai minat besar akan produk kita yang akan kita jual. Suatu produk anggap aja peralatan rumah tangga lah gitu ya. Jadi kita mempunyai survei bahwa di sana itu ternyata pemasaran produk atau alat rumah tangga di sana itu masih banyak yang menggunakan sederhana misalnya, sedangkan sudah mempunyai teknologi yang lebih bagus. Kita jajaki marketing itu, sehingga nanti hasil analisisnya adalah apakah produk yang kita jual di sana itu nanti akan banyak customer dan penjualan. Ya, mungkin kalau tahap pertama kita pengembangan customer, tapi kan itu mungkin ada targetnya, kayak misalnya 3 bulan atau 6 bulan. Nah, berarti kalau 6 bulan ke sana targetnya bukan nyari customer lagi, tapi bagaimana penjualan lebih maksimal. Dan nanti hasilnya itu akan selalu dievaluasi. Nah, hasil dari evaluasi itu yang akhirnya akan dijadikan sebagai pegangan oleh manajemen puncak, misalnya dan pusatnya, apakah pemasaran di daerah itu akan dilanjutkan atau malah ditutup sama sekali, ya. Nanti laporan-laporannya yang dihasilkan. Informasi keuangan yang merupakan keluaran yang dihasilkan oleh tim akuntansi manajemen yang dimanfaatkan terutama oleh pemakai intern organisasi, ya. Jadi nanti ada beberapa yang seperti kita sampaikan tadi adalah semacam analisis keuangannya yang namanya juga perusahaan tujuan utamanya adalah mencari keuntungan semaksimal mungkin, ya. Dan nanti analisis keuangannya kalau ternyata hasilnya bagus, ya, bahkan respon pasar di sana juga sangat bagus, terus customernya juga banyak, berarti analisis informasi keuangan yang nanti akan dipegang oleh manajemen bahwa ternyata lokasi Surabaya itu layak kita untuk membesarkan, ya. Bisa sekarang agen mungkin besok jadi kantor pemasaran atau mungkin malah jadi cabang, ya. Atau cabang lebih besar lagi karena terbatas, ya udah kalau gitu buka anak usahanya di Surabaya. Ini adalah di samping nanti bisa produksi ini juga memasarkan hasil produksi dari kantor pusat. Itu salah satu pengembangan, ya, yang nantinya akan dipakai sebagai membuat keputusan manajemen kontak information, ya. What is manajemen kontak informasi? Apa yang dimaksud manajemen? Tadi kita sampaikan proses. Jadi dalam manajemen kontak itu ada rencana, planning, design, measuring, operating, non finansial dan financial information system untuk menuju atau dijadikan suatu action atau keputusan oleh manajemen. Jadi manajemen konten di sini adalah salah satu informasi, ya, yang digunakan bagaimana untuk melakukan suatu planning atau perencanaan, membuat desain, ya, atau membuat suatu format, artinya kita mempunyai semacam identitas lah gitu, ya, bagaimana supaya nanti produk kita itu dikenal. Terus ada operating non finansial, jadi nanti ada analisis customer gitu, ya. Sehingga terus nanti terakhir ada informasi keuangannya, sehingga nanti hasil dari analisis ini nanti akan menghasilkan keputusan oleh manajemen apakah nanti dilanjutkan
dibesarkan atau malah nanti dimaksimalkan sebagai manajemen content information. Tahap-tahapannya adalah dari operasional and financial data. Jadi dari operasional dan data keuangan nanti dilakukan suatu proses ya. Jadi, dalam rangka untuk memutuskan, sehingga nanti endingnya adalah action ya. Action di sini apakah nanti perusahaan itu tetap akan mengambil di sana di suatu tidak sama sekali ya. Kalau tidak sama sekali berarti survei yang sudah kita lakukan, biaya-biaya yang telah dikeluarkan, berarti itu salah satu yang akan dijadikan biaya karena kerugian ya, artinya tidak jadinya ekspansi di suatu wilayah tertentu ya. Jadi dalam besar ada beberapa penolakannya, plan yang tadi ya, ininya adalah terus melakukan suatu proses ya. Proses itu bisa aja menjajah di pasar, kemudian juga memberikan pengenalan produk ya, ada yang memberikan free dulu gitu, atau mungkin gabung di dalam suatu kegiatan masyarakat ya. Banyak produsen, kebetulan daerah saya agak gini gitu ya, banyak produsen rokok yang non merek, artinya mereknya yang tidak terkenal dalam rangka untuk masyarakat. Mereka itu suka gigih ya, mendatangin warga-warga yang ada hajatan gitu ya. Mereka memberikan suatu produknya gratis ya. Memberikan gratis sampai berapa pak, tapi kalau nanti habis udah dikasih kontak personnya, nanti kalau memang mau minta pergi ya, dengan memberikan free masyarakat bilang, oh ternyata rokoknya enak gitu ya, atau mungkin cocok, banyak yang cocok dan sebagainya. Nanti artinya harapannya adalah marketing dengan memancing beberapa beberapa produk yang kita jual free, nanti harapannya adalah akan mendapatkan penghasilan yang besar ya. Jadi ini pada dasarnya kalau manajemen informasi itu ada plan ya, yang membutuhkan operasional dan keuangan, terus melakukan suatu proses, dan terakhir adalah action atau memutuskan ya atau tidak ya. Kalau ya berarti kita jalan ya, yang nantinya itu akan berkembang atau tergantung dari kondisi pasar. Tapi kalau tidak berarti kita akan kembali untuk mencari suatu lokasi. Manajemen content information system itu yang pertama adalah itu adalah event atau kejadian suatu perekonomian yang dilakukan suatu proses sehingga nanti akan menghasilkan suatu produk atau output ya. Ada target ya, program post atau hasil output akan atau akan oleh para pengguna ya, umum ya, perusahaan atau bisa aja lembaga-lembaga tertentu ya, sehingga dari user ini yang pakai inilah nanti akan menghasilkan semacam omset atau pendapatan yang nantinya akan kembali dikembangkan lagi oleh manajemen ya. Jadi nanti akan muter gitu ya, muter sesuai dengan siklusnya.
Yang mau nanya langsung konfirmasi aja ya. Akuntansi manajemen PS keuangan, apa perbedaannya ya? Ada beberapa hal yang menjadi berbeda antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Ya, di antaranya adalah ada dasar pencatatan, ya. Yang kedua fokus informasinya, yang ketiga lingkup informasinya, terus yang keempat adalah sifat laporan yang dihasilkan, terus lima keterlibatan dalam perilaku manusia dan sumber yang melandas. Dasar pencatatan, ya. Kalau akuntansi manajemen, catatan yang dilakukan adalah kejadian-kejadian bisa berupa finansial atau kuantitas, juga bisa berupa kualitas, ya. Berupa analisis marketing, ya. Kalau kita keuangan tahu pasarnya di sana itu kira-kira apa, kan masih ada harapan nggak kira-kira produk kita kira-kira masih bisa bersaing dengan pemain yang sudah ada enggak, jangan sampai adalah produk kita sudah hampir sama, artinya produk yang ada itu sudah ada, gitu ya. Produk itu dari sisi harga ternyata kita sama atau lebih tinggi, gitu ya. Nah kalau kita paksain, ya, kalau sama oke, nanti mungkin tinggal kuat-kuatan pasar kan, gitu ya. Tapi kalau ternyata harga kita lebih tinggi, kita itu mempunyai spesifikasi yang apa? Kalau memang modelnya sama aja, ya apa kita nekat, berarti kan kita mulai perang aja kita udah salah. Itu kata produknya banyak, ya, dengan model yang sama, ya, dengan impor, gitu ya. Ternyata di masyarakat mau masuk pasar di wilayah itu, ternyata produk yang akan kita pasarkan nggak beda jauh modelnya atau kualitasnya dengan produk yang sudah ada. Dan ternyata setelah kita lihat harganya, harga kita lebih tinggi. Kenapa? Karena kita membutuhkan tempatnya barang produknya dari Jakarta, gitu ya, dibuat di pabrikan Sumatera, misalnya di Palembang. Memang kalau dari sisi harga pokoknya mungkin sama, ya, kalau memang kita produknya di sana. Tapi karena kita buat produknya itu di daerah lain, di Jakarta atau di Tambun atau di mana, sehingga harga pokoknya yang sama, tambahan biaya transport, ya, sehingga akhirnya yang tadinya misalnya membayar ongkos harganya juta, karena kita ada tambahan jadi 1,1 juta, sehingga harga kita itu salah satu hal, ya. Informasi catatannya kan, kalau keuangan itu adalah uang adalah salah satu sumber dari transaksi. Jadi seluruh transaksi nanti akan dicatat dan latar belakangnya adalah angka. Kalau keuangan di sini pedoman informasinya. Kalau fokus informasinya, kalau akuntansi itu bisa double, ya, bisa berupa angka,
dan bisa berupa analisis, ya, analisis suatu kejadian. Sedangkan keuangan hanya fokus di informasi keuangan aja. Ya. Lingkup informasi biasanya kalau akuntansi manajemen sebenarnya malah lebih luas ya, analisisnya lebih luas. Sedangkan akuntansi keuangan fokusnya hanya berupa angka dan duit. Sifat laporan yang dihasilkan kalau akuntansi manajemen itu adalah hanya untuk internal. Rahasia, makanya akuntansi manajemen kalau sudah selesai dibuang ya atau dimusnahkan. Kenapa? Kalau sampai itu ketahuan oleh pesaing kita, nanti produknya itu ya, artinya produk kita bisa ditiru. Sedangkan kalau sifat yang dihasilkan laporan keuangan adalah berupa laporan akuntansi ya, laporan keuangan yang satu ada neraca, laba rugi, arus kas, perubahan modal, catatan laporan keuangan, ya. Jadi sifatnya adalah hanya itu. Artinya adalah walaupun ngebuatnya di Papua, ngebuatnya di Sumatera, di Palembang, di mana, selama masih wilayah Indonesia, ini penggunaan yang sama, ya, dan dengan keterlibatan dalam perilaku manusia. Jadi kalau akuntansi manajemen itu cenderung lebih global ya, lebih mengglobal dengan latar belakang pendidikan dari berbagai latar belakang. Keuangan itu adalah fokusnya karena dia hanya orang-orang yang keuangan jurusan pun dari kebutuhan dari SDM untuk terus nomor 6 disiplin sumber yang melandasin. Jadi kalau akuntansi manajemen itu lebih global ya, umum. Malah SD atau SMP aja kalau memang merasa mampu ya monggo gitu ya. Banyak tenaga lapangan dapatkan bisa dapatkan kalau keuangan apa kesamaannya? Ada dua kesamaan. Diterima dalam akuntansi keuangan juga merupakan dalam akuntansi gitu ya. Artinya adalah manajemen, kalau akuntansi manajemen itu di awal kita bisa udah luas ya, meluas. Artinya adalah prinsip-prinsip yang ada di akuntansi keuangan itu juga akan berguna di dalam manajemen walaupun tidak menggunakan secara totalitas. Artinya adalah akuntansi manajemen nanti akan kepentingan yang berkaitan dengan ininya ya, prosesnya
syariah, latar belakang syariah, nanti PSAK-nya adalah menggunakan PSAK syariah. Kalau ternyata usahanya UMKM, gitu ya, yang usahanya kecil ya, terus yang kedua, kesamaan kedua adalah sama-sama menggunakan informasi operasi yang sama, gitu ya. Jadi nanti di dalam suatu perusahaan nanti kan ada dua ya, satu operasional bisa menghasilkan dua produk laporan. Akuntansi manajemen laporannya itu nanti lebih apa ya, lebih luas lah gitu ya. Artinya mereka itu nggak terpaku harus dari laporan keuangan aja. Jadi kita produk atau ke user gitu ya. Nggak kesulitan. Terus itu atau beberapa informasi lain yang kan nanti produk operasional itu sama ya, produk atau hasil yang beda. Fokus yang nanti tujuannya sama adalah bagaimana owner atau top manajemen suatu program dilanjutkan atau suatu produk itu akan dihentikan atau malah suatu produk itu akan ada pengembangan, gitu ya. Misalnya kita mengeluarkan produk anggap aja gitu ya. Nah ternyata dari informasi banyak pemuda juga model kendaraan yang aneh-aneh misalnya modifikasi dan sebagainya. Untuk pengembangannya misalnya kita ya udah, kalau motor yang utama yang kita buat kita ada yang mau dikonfirmasi atau nanya, monggo, atau diskusi. Oke, nggak apa-apa. Saya lanjut ya, kalau nggak ada. Ini case ini adalah hanya teori ya. Jadi silakan nanti jawab, bisa apa yang menjadi berbeda dalam unsur laporan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan dan barangkali mungkin dari penjelasan saya ada penambahan pengembangan gitu ya. Nanti coba jawab, semoga akan disebutkan, tidak akan disebutkan. Terus yang kedua, dalam penyusunan laporan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan, faktor kesamaan diantaranya adalah sama-sama menggunakan informasi operasi yang sama. Coba sebutkan faktor-faktor informasi tersebut. Ya. Operasional itu banyak ya. Kita
tugas untuk mengadil suatu produk itu adalah ya ya bagian R&D itu ya. Makanya kalau produk sudah mulai pasarnya sudah jenuh gitu ya, R&D itu harus segera membuat suatu gebrakan. Bagaimana misalnya produk sepatu, produk saya masih bertahan, karya saya masih bertahan. Kita misalnya ngambil fokus untuk pasarnya adalah mahasiswa profesional atau kalangan memang yang sudah lama. Semacam spesifikasi produk yang beda. Nanti akan selalu menganalisis itu. Oh ternyata sepatu anak sekolah itu sekarang sudah beda ya, peminatnya sekarang udah bergeser. Yang tadinya dan resmi gitu ya, sepatu sendal bukan sendal gitu ya. Mereka itu makainya nyantai tapi juga misalnya tidak menyalahin aturan sekolah. Sepatu yang digunakan oleh para profesional muda ya, dulu modelnya adalah misalnya sederhana. Begitu banyaknya informasi yang didapatkan dari profesional dari negara-negara besar, mereka itu suka sepatu yang aneh-aneh. Mereka kalau perdebatannya aktif itu adalah dipakai oleh para atau karyawan yang memang sudah mapan ya. Sudah menggeser ke sana, jadi mulai pendekatannya kayak sepatunya orang-orang atau usaha yang sudah mapan tapi dimodifikasi gaul gitu ya, yang lancip yang dulu pernah itu juga ya, juga waktu zaman saya masih kerja gitu ya, saya juga sempat ikut beli waktu itu. Jadi sepatu yang agak lancip ke depan gitu ya, waktu itu masih sudah, sekarang sih sudah lagi itu di situ ya. Jadi ini beberapa informasi itu yang nanti akan dijadikan sebagai dasar penyusunan aturan akhir. Makanya nanti bisa dijawab ya dengan mungkin informasi-informasi yang didapatkan selain dari informasi saya juga mungkin dari saya kira banyak informasi yang didapatkan Anda juga atau nanti kita buatkan sebagai tugas apa yang kita diskusikan. Ada yang mau nanya dulu sebelum Ini jadi tugas, Mister. gimana? Ini jadi tugas atau gimana? Boleh kita coba jadikan tugas satu. Nanti saya hanya ingin lihat responnya aja kayak apa gitu. Ini kan saya nggak tahu untuk software atau aplikasi kamus kan belum, kalau itu kan dalam ya sekarang sudah Baik, Mister. Conception of management and financial dan aplikasi.
laporan yang dibuat, analisis yang dibuat, maupun nanti apa sifatnya semua orang ya, internal mulai dari pemegang saham ya, mulai dari manajer, karyawan, hanya beberapa perusahaan tertentu yang hasil dari beberapa laporan itu bisa dibaca oleh internal ya, paling tinggi yang boleh baca itu biasanya level manager gitu ya, karena nanti ada perbedaan keuangan di perusahaan, divisi saya merugi ya, ini adalah sebagai bahan evaluasi. Terus kalau manajemen keuangan itu nomor dari rule artinya tidak ada semacam aturannya, tidak ada standarnya bahwa manajemen accounting atau manajemen tidak memiliki standar. Jadi laporannya itu ya udah, yang direksi itu bisa membaca dan bisa ngerti. Misalnya kalau untuk komisaris ya komisaris itu bisa mengerti apa yang dimaksud dari laporan itu, walaupun tentunya analisisnya tidak ini ya, artinya tidak seragam gitu ya, tapi ternyata kalau memakai laporan tidak dengan profesional deposit, ada bentuk bakunya bagi dalam transaksi keuangan ya, ada PSAK-nya, ada etapnya gitu ya, ada etap syariah, ada etap UMKM, non financial information subjektif possible. Jadi artinya adalah berupa duit atau angka atau non angka informasinya, artinya itu lebih meluas lah gitu ya. Jadi bukan tahu saja tapi juga uang ya. Asal memang memungkinkan atau informasi itu memungkinkan possible gitu ya, artinya mungkin di sini adalah memang ya sesuai target dan kemauan perusahaan, saya mau mengambil sesuatu produk saya memungkinkan harga tinggi tapi kan sangat antusias ya udah nggak masalah gitu ya. Beda dengan akuntansi keuangan, objeknya adalah hanya informasi tentang duit gitu ya, karena kalau keuangan ini yang di latar belakangnya atau sebelumnya adalah uang ya, dari informasi yang dihasilkan dalam finansial keuangan adalah berkaitan dengan angka-angka. Emphasis on the future ya, artinya adalah penggunaannya itu kalau manajemen accounting itu adalah untuk ke depan. Buatnya sekarang tapi tujuannya ke depan. Jadi misalnya kita mau memasarkan produk ya, sebagai contoh di awal kita lakukan, kita menganalisis di suatu wilayah kira-kira mana nih yang tak tuju, kira-kira produk saya nanti akan direspon oleh pasar gitu ya, atau mana-mana yang ternyata nanti produk saya malah nggak laku gitu ya. Jadi kita sebelum perang, kalau accounting manajemen kita udah rencanakan dulu ya, customer harus begini, nanti untuk mengalahkan produk-produk lawan berarti kita harus buat strategi. Artinya misalnya produk kita modelnya sama,
spesifikasinya sama tapi harga kita lebih tinggi, tapi bagaimana kita bisa menangkan pasar ya. Dulu zamannya handphone ya, dulu itu handphone itu kan macam-macam ya, bahkan waktu itu marketnya itu bisa Sony dan Siemens ya, tapi kita tidak menyangka dan mungkin tidak tidak tahu ternyata produk-produk yang dulu jadi unggulan itu semua hancur ya, Sony Ericsson dan sebagainya. Karena komunitas pasar adalah yang nomor satu adalah Samsung. Dan waktu itu Samsung itu kan dianggap produk-produk Asia yang tidak diperhitungkan oleh pasar ya. Karena Sony itu kan produk-produk dari Eropa. Dan mereka tidak mengira ternyata produk-produk Asia itu bisa menjadi produk ya, sehingga Samsung sampai sekarang ya masih menjadi andalan, sampai akhirnya meluas produknya itu dengan warna putih sebagai ininya ya, brandnya, sehingga sekarang kayak mobil ya, kendaraan mobil motor itu pun sampai ikut-ikutan warna putih. Dulu warna putih itu sangat impossible ya, orang nggak banyak yang pakai ya, malu kalau pakainya gitu ya. Tapi ternyata itu program pasar ternyata sangat besar gitu ya. Jadi kalau manajemen responnya adalah untuk ke depan ya, buat sekarang untuk ke depan. Kalau laporan keuangan itu adalah yang kita buat sekarang tapi hasil dan yang lalu dari historical orientation, artinya adalah kejadian-kejadian yang sudah berlalu ya, sudah berlalu. Terus kalau manajemen accounting, internal evaluation and decision based on very detailed information ya. Jadi evaluasi internal dan dasar keputusannya itu lebih sangat detail atau sangat inilah ya, lengkap gitu ya, sehingga nanti laporan ya udah kita jalan terus gitu ya. Kita hasil analisis membuat produk ini terus udah kita buat sebagai buat suatu produk handphone dan ya udah kita lakukan mungkin pasar.